Universitas Gelombang 2 dengan NIP 199610162002032003. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mentor yang telah banyak membimbing saya serta memberi masukan, yaitu Ibu Wiwi Gusnita SPD MSI, begitu juga Coach Bapak Rohendra STMT yang telah membimbing saya sampai selesainya pembuatan rancangan laporan aktualisasi ini. Di mana rancangan aktualisasi yang saya angkat yaitu dengan judul pengembangan job sheet mata kuliah T3 untuk meningkatkan pemahaman dan kreativitas mahasiswa. Rancangan aktualisasi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pada bab 1 ada pendahuluan, bab 2 rencana pemecahan masalah, bab 3 rencana pelaksanaan aktualisasi. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan visi dari Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga, di mana visinya yaitu menjadi lembaga penghasil tenaga kependidikan yang profesional, yang unggul di ASEAN dalam bidang pendidikan kesejahteraan keluarga, baik tata boga maupun tata busana, yang adaptif dan inovatif terhadap perkembangan iptek dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa kebangsaan, berwawasan global, dengan berpijak kepada pilar-pilar kepakaran dan profesionalisme. Kemudian misinya yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan kesejahteraan keluarga untuk menghasilkan tenaga kependidikan, teknologi dan kejuruan pada lembaga pendidik instruktur pada pusat pendidikan dan pelatihan yang profesional dan tenaga kerja untuk dunia industri. Yang kedua yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis teknologi informasi untuk lembaga pendidikan menengah kejuruan di bidang tata boga dan tata busana. Yang ketiga, mengembangkan berbagai strategi pendekatan pembelajaran keterampilan psikomotor pada lembaga pendidikan dan menengah kejuruan di bidang tata boga dan tata busana. Yang keempat, menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang tata boga dan tata busana. Yang kelima yaitu menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik oleh dosen maupun mahasiswa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Kemudian tugas dan fungsi dosen, yaitu yang pertama mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan juga seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi sebuah akademik dan diikuti dengan kompetensi yang berkelanjutan, terutama dengan mengikut sertakan perkembangan teknologi masa kini. Yang kelima, selain mengajar, dosen juga bertugas untuk membuat bahan ajar serta modul untuk mahasiswa. Yang keenam, dosen juga wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum serta kode etik dan nilai-nilai agama serta etika. Struktur organisasi dari Departemen IKK yaitu ada Kepala Departemen IKK, Sekretaris IKK, Tata Usaha atau Staf Administrasi, BPMI atau Badan Penjamin Mutu Internal, kemudian Ketua Prodi, baik itu Ketua Prodi D3 Tata Boga maupun D3 Tata Busana, begitu juga dengan Kepala Laboratorium. Kemudian selanjutnya itu ada pembimbing kemahasiswaan, Dewan Dosen, Laboran, dan Mahasiswa. Nah, dalam menjalankan tugas dan fungsi dosen, terdapat permasalahan yang dapat menghambat kelancaran kegiatan. Beberapa permasalahan atau isu yang ditemukan di Prodi Ilmu Kesejahteraan Keluarga yaitu yang pertama, kurangnya pemanfaatan digital library oleh mahasiswa Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Yang kedua, kurangnya pemahaman mahasiswa Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga pada praktikum mata kuliah T3 dengan penggunaan job sheet yang belum lengkap. Yang ketiga, belum maksimalnya penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada pada e-learning oleh dosen Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga.
Nah, dari hasil identifikasi isu, selanjutnya penulis melakukan perumusan dan penetapan isu dengan menggunakan metode tapisan isu USG, di mana U yaitu urgensi, seberapa penting isu itu harus diselesaikan, kemudian serius, seberapa serius isu tersebut harus segera diselesaikan, kemudian growth, seberapa besar kemungkinan besar akan terjadi apabila isu tersebut tidak segera ditangani. Berdasarkan dari hasil teknik tapisan isu yang dilakukan, penulis menetapkan satu isu yang harus diselesaikan pada masa aktualisasi, yaitu isu nomor 2 tentang kurangnya pemahaman mahasiswa Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga pada praktikum mata kuliah PESRI dengan penggunaan jobseat yang belum lengkap dengan perolehan skor tertinggi, yaitu 15. Berdasarkan hasil analisis USG yang dilakukan, maka penulis memilih isu tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan analisis Fishbone. Di sini dapat kita lihat pada analisis Fishbone sendiri, yaitu ada MEN, di mana dosen belum mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran, metode sumber bahan ajar belum diupdate, milieu, mahasiswa jenuh dengan proses pembelajaran, material, kurang interaktifnya bahan yang diberikan oleh dosen, mesin, belum optimalnya penggunaan media, measurement, dosen sulit mengawasi evaluasi pembelajaran. Maka itu adalah akar dari kurang lengkapnya media pembelajaran oleh dosen. Berdasarkan hasil analisis isu tersebut dari akar permasalahan yang muncul, maka solusi terbaik untuk pemecahan isu tersebut yaitu dengan pengembangan media jobseat mata kuliah PESRI untuk meningkatkan pemahaman dan kreativitas mahasiswa. Kemudian bab 2 tentang rencana pemecahan masalah. Dapat kita lihat kondisi saat ini yang terjadi pada Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga, yaitu yang pertama, media pembelajaran yang digunakan oleh dosen masih menggunakan jobseat lama, yang kedua, belum lengkapnya jobseat yang ada. Sedangkan kondisi ideal atau kondisi yang kita harapkan yaitu pembelajaran dengan mudah dipahami oleh mahasiswa, jobseat yang digunakan dapat dimanfaatkan dan dipahami oleh mahasiswa. Nah, apabila hal tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka dampak yang akan terjadi yaitu selama pembelajaran mahasiswa kurang memahami, proses pembelajaran tidak optimal, dan rendahnya kompetensi skill mahasiswa. Solusi terbaik yang disarankan yaitu dengan menyediakan jobseat lengkap pada mata kuliah PESRI. Kemudian rencana tahapan atau output kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa habituasi, yaitu yang pertama kegiatannya mengumpulkan dosen bidang keahlian tata boga dengan tahapan kegiatan berkoordinasi dengan mentor dan dosen bidang keahlian boga, melakukan diskusi dengan dosen bidang keahlian boga. Untuk outputnya sendiri yaitu dokumentasi foto diskusi. Kemudian yang kedua pengumpulan dosen mata kuliah PESRI dengan tahapan kegiatan yaitu diskusi dengan dosen pengampu mata kuliah, outputnya yaitu RPS PESRI serta modul PESRI. Yang ketiga kegiatan yang akan dilakukan yaitu merancang jobseat, di mana tahapannya yaitu merancang isi jobseat PESRI dan outputnya adalah draft dokumen jobseat. Kemudian yang keempat, merancang alat dan bahan dalam pengolahan PESRI. Tahapannya yaitu menyiapkan alat dan bahan, serta outputnya yaitu dokumentasi alat dan bahan produk PESRI. Yang kelima, merancang tahapan pengolahan produk PESRI dengan tahapan kegiatan melakukan pengolahan terkait materi yang akan dicapai. Dokumentasi langkah kerja pengolahan produk untuk outputnya. Yang keenam yaitu melakukan pengeditan foto, di mana tahap kegiatannya menambahkan foto langkah kerja dalam pengolahan produk. Output hasil kegiatannya yaitu dokumen jobseat PESRI. Yang ketujuh, merapikan jobseat sesuai template. Tahapan kegiatan merapikan serta melengkapi petunjuk kerja
dari setiap foto yang dilampirkan. Outputnya yaitu job sheet pastry. Kemudian yang kedelapan, menginputkan job sheet ke sistem e-learning. Tahapannya yaitu mengupload job sheet dan outputnya job sheet tersedia dalam sistem e-learning. Selanjutnya, keterkaitan kegiatan dengan substansi mata pelatihan, di mana selain berkontribusi terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi, pemecahan masalah pada rancangan aktualisasi juga memiliki kontribusi terhadap penguatan nilai-nilai berakhlak, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua equitable, yang ketiga kompeten, keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, dan ketujuh kolaboratif. Kemudian untuk bab 3 yaitu pembahasan tentang rencana pelaksanaan aktualisasi, di mana perencanaan yang akan dilaksanakan selama 30 hari, yaitu untuk hari pertama, penulis akan berkoordinasi dengan mentor, di hari kedua yaitu melakukan diskusi dengan dosen bidang keahlian boga, di hari ketiga sampai hari kelima yaitu diskusi dengan dosen pengampu mata kuliah pastry. Di hari ke-6 sampai hari ke-12 yaitu merancang isi job sheet pastry. Di hari ke-12 sampai 15 yaitu menyiapkan alat dan menyiapkan bahan. Di hari ke-15 sampai ke-17 melakukan pengolahan produk terkait materi yang dicapai. Di hari ke-18 sampai hari ke-22 yaitu menambahkan foto-foto langkah kerja setiap pengolahan produk. Di hari ke-23 sampai di hari ke-27 yaitu merapikan serta melengkapi petunjuk kerja dari setiap foto yang dilampirkan. Di hari ke-29 dan hari ke-30 yaitu melakukan penginputan job sheet ke sistem e-learning yang telah disediakan. Nah, adapun kendala dalam pelaksanaan aktualisasi itu sendiri, yaitu yang pertama proses perkuliahan sudah dimulai sehingga labor digunakan untuk proses perkuliahan. Antisipasi yang akan dilakukan yaitu di mana penulis akan berkoordinasi dengan teknisi perihal kapan jadwal kosong laboratorium. Yang kedua yaitu pengambilan gambar yang kurang lengkap. Antisipasinya yaitu di samping mengambil gambar, juga memvideokan proses pengolahan agar ada backup data nantinya. Terima kasih, sekian penyampaian rancangan aktualisasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.